Oke, baik ya. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, ada yang mau pimpin doanya terlebih dahulu? Siapa mau pimpin doa? Oke, silakan dipimpin dulu doanya. Kenapa tidak hadir? Kalau ibu sakit, kalau adik tidak ada. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi sebab akibat. Sudah pernah belajar materi sebab akibat? Belum. Nah, jadi adik-adik, nanti kita akan belajar materi tentang sebab akibat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti adik-adik mampu menganalisis informasi tentang ciri objek dari urutan proses kejadian, kemudian nanti adik-adik bisa memaknai informasi dan juga kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan juga konotatif. Oke? Nah, namun sebelum kita mulai ke pembelajarannya, kakak mau perlihatkan dua video tentang suara alam. Jadi adik-adik tebak itu suara apa dan juga bagaimana perasaan adik-adik saat mendengar suara itu. Oke? Dengar ya. Didengar semuanya, didengar di sana. Oke, ada yang bisa sebutkan itu suara apa dan bagaimana perasaan adik-adik ketika mendengar suara itu. Ada yang bisa sebutkan? Ya, yang di belakang dulu bisa sebutkan. Air. Suara air, air dari mana? Sungai. Oke, bagaimana perasaan saat mendengar? Biasa-biasa saja. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, temannya tadi bisa menjawab, jadi kakak kasih hadiah. Oke? Oke. Nah, kemudian ada lagi suara yang kedua. Sekarang perempuannya yang jawab, nak. Suara dari langit. Hujan. Bukan. Nah, kurang tepat. Ya. Kurang tepat. Bisa jawab. Tidak, temannya lagi yang lain. Ya apa? Ya betul. Kamu dulu temannya. Bagaimana perasaan ketika mendengarkan unsur? Biasa aja atau takut? Tidak takut? Oke, ini adanya. Nah, jadi nanti akan ada video yang kakak tampilkan. Nah, kemudian adik-adik mengamati dengan seksama dengan baik videonya, karena nanti adik-adik akan mengerjakan tugas dari sini. Oke? Jadi kalau mau bisa diisi ini tugasnya, silakan perhatikan baik-baik videonya, nak. Kamu ya, kakak ulang dari awal ya. Dengar?
Nah, Adik-adik, tadi kan kita sudah menyimak video yang kakak tampilkan. Ada yang bisa jawab tadi videonya tentang apa? Banjir. Betul, tentang banjir. Nah, kenapa bisa terjadi? Ada yang tahu Kak, tadi dari videonya kenapa bisa terjadi banjir? Penumpukan sampah. Ya betul. Jadi kalau penumpukan sampah terlalu sering itu akan mengakibatkan apa? Banjir. Ya, banjir. Jadi adik-adik kalau tidak, ini boleh. Jadi kalau tidak mau terjadi banjir, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang makna denotatif dan juga makna konotasi. Nah, kakak jelaskan ya. Jadi makna denotatif adalah makna yang benar apa adanya, makna yang sebenarnya. Contohnya makna yang sebenarnya itu seperti hari ini kakak mengajar di SD 62 Salabose, itu fakta. Jadi makna denotatif itu adalah makna yang fakta, kata yang fakta. Contohnya kata yang fakta lagi itu misalnya hari ini pukul 7 pagi matahari terbit. Ada yang bisa berikan kakak satu contoh makna fakta? Ya boleh? Bisa. Oh ya boleh? Contohnya pukul jam berapa kalau maghrib? Jam 6. Matahari terbenam. Ya betul. Terulang dulu terulangannya. Ya, betul. Siapa nama kak? Satu siapa? Caca. Oh, Caca, oke. Bentar ya, Caca. Nah, kakak kasih contoh yang lain ya, seperti bunga. Bunga itu adalah bagian yang ada di taman, bagian yang paling indah. Begitu ya. Ada lagi mau kasih kakak contoh fakta? Bisa tentang sekolah, tentang teman. Fakta? Iya, fakta. Yang betul-betul ada. Ini sama sih? Yang lain. Kita pernah Apa? Yang lain ada bisa kasih contoh? Contoh makan itu adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, betul. Itu fakta kan? Jadi kalau kita makan pasti kita masukkan makanannya ke dalam mulut kan? Itu fakta. Setuju semua kalau itu fakta? Setuju. Nah, yang kedua kan tadi makna denotatif. Nah, makna denotatif itu kan makna yang betul adanya atau fakta. Nah, sekarang makna konotatif. Konotatif itu adalah makna kiasan atau perasaan. Jadi makna yang didasarkan kepada perasaan orang lain, perasaan masing-masing orang. Oke? Contohnya itu seperti saya merasa bahwa banjir ini melukai hati. Melukai hati itu kan perasaannya. Ada yang tahu apa itu perasaan? Ada perasaan apa saja? Ada perasaan sedih, ada perasaan senang, ada perasaan Marah. Ya betul, sedih, senang, marah. Sedih, senang, marah itu termasuk perasaan kan? Nah, makna konotasi itu adalah makna perasaan, makna kiasan. Kita kasih contoh. Tadi kan kalau faktanya itu bahwa bunga adalah bagian dari taman yang paling indah kan? Nah, kalau di makna konotatif, bunga itu adalah bunga desa. Ada yang tahu apa itu bunga desa? Apa? Salah, bunga desa itu adalah perempuan yang paling cantik di desa. Itu. Atau bisa juga ada bunga tidur apa? Ya, betul. Bunga tidur itu mimpi. Contohnya seperti itu. Atau ada yang bisa kasih kakak contoh makna konotatif? Makna konotatif? Makna perasaan. Misalnya toh, Caca merasa Ardi ganteng. Tapi Asi merasa Ardi tidak ganteng. Nah, itu kan tergantung perasaan masing-masing, kan? Misalnya, Asi merasa kakak cantik hari ini, tapi Caca tidak menganggap kakak cantik. Gitu.
Jadi sekarang kakak akan berikan tugas ke kalian bekerja ya. Nah jadi tugasnya itu tadi adik-adik setelah menyimak proses terjadinya banjir, adik-adik catat urutan kejadian dan tentukan apakah peristiwa itu yang mana dimaksudkan sebab, yang mana akibat, dan yang mana prosesnya. Nah sekarang kakak bagikan ya. Nanti kakak periksa yang paling cepat mengumpul, yang paling tepat jawabannya akan dapat hadiah. Kak, apa lagi tadi proses? Proses bagaimana terjadinya banjir, proses itu bagaimana terjadinya suatu kejadian banjir, bagaimana prosesnya. Apa yang Bu yang disimak Bu? Ini kan bukti. Nah, tadi kan adik-adik melihat buktinya berdasarkan video, jadi tulis saja berdasarkan video yang saya nonton. Udah, kenapa bisa yang ini? Tiba-tiba banjir. Sudah? Dan gimana nih? Coba Diansyah, bentar ya Diansyah. Ada lagi yang sudah? Sudah? Saya. Yang lagi? Bentar ya, apa namanya? Saja. Ya, siapa yang sudah? Akibat. Sebabnya apa tadi? Sebabnya apa sebabnya? Sudah. Oke. Namanya? Sudah. Tadi apa sebabnya? Ya, kalau sampah tertumpuk akan terjadi apa? Ya, tulis. Itu sebabnya. Itu akibatnya. Mak, untuk adik ya. Ya, namanya ini. Coba siapa balik dulu. Enggak pernah berbuat lagi sembarang apa kamu lindu. Baik-baik. Proses kejadiannya, bagaimana terjadinya banjir. Kak, ini tadi keterangan dan bukti yang disimak. Tadi nonton banjir dari mana? Ya, berarti dari video. Sekarang sudah. Oke. Ya, oke. Jadi sudah semua ya. Ini tadi kan sudah selesai dijawab. Berdasarkan yang kita lihat jawaban adik-adik sudah 90% benar semua. Jadi adik-adik sudah paham apa itu sebab, apa itu akibat, dan apa itu prosesnya. Bagaimana sebab suatu kejadian, bagaimana proses suatu kejadian, dan apa akibat dari kejadian itu. Nah adik-adik, jadi sekarang kakak ada kuis yang dimana sebelum berakhirnya pembelajaran kakak mau kasih kuis untuk mengetes kemampuannya adik-adik. Apakah dari penjelasan kakak tadi tentang makna denotatif dan juga konotatif, sebab akibat, apakah adik-adik ini paham atau tidak? Tapi paham semua kan? Nah, mau kita buktikan lewat gamesnya. Atau mau maju satu-satu? Bagaimana? Mau maju satu. Ayo satu dia. Oke, maju satu dari ujung sana ya, dari sini ke sana. Oke? Kak, ayo sini dijawab tadi. Tunjukin.
Kalimat manakah yang menggunakan kata banjir dengan makna konotatif atau makna tidak sebenarnya? Warga mulai membersihkan rumah dari sisa banjir. Luapan sungai Batanghari menyebabkan banjir besar di Jambi. Atau setelah video itu viral, komentar di media sosial menjadi banjir dan kritik pedas. Pemerintah membangun tanggul untuk menahan banjir musiman. Yakin? 1, 2, 3. Oke, silakan selanjutnya doain. Baca. Curah hujan harian. Curah hujan harian telah melampaui batas normal selama 2 minggu berturut-turut. Makna tersebut paling tepat digolongkan sebagai akibat jangka panjang dari bencana, dampak emosional terhadap warga, sebab yang bersifat alamiah dan langsung, atau solusi untuk mengatasi masalah banjir. Ini sudah 3. Betul. Yeay. Oke, silakan kembali ke tempatnya ya. Lagi silakan dijawab. Hubungan sebab akibat manakah di bawah ini yang paling tidak logis dan tidak masuk akal? Sampah dibuang ke sungai menyebabkan saluran air tersumbat, atau penebangan hutan liar menyebabkan hilangnya daya resapan air, terputusnya akses jalan menyebabkan bantuan logistik saluran yang disulitkan, atau luapan sungai menyebabkan warga tidak bisa menonton TV di malam hari yang tidak paling masuk akal. Aku tes itu. 1, 2, 3. Iya betul, yeay. Nah, kelompok terakhir. Dalam kegiatan menyusun peta kausalitas, seluruh argumen fakta yang kita masukkan didasarkan pada makna denotatif yang bersifat objektif dan verifikasi, makna konotatif agar laporan hati menyentuh, atau opini dan dugaan sementara dari kelompok. Yang mana? Bagian B, 1, 2, 3. Oh yeay, betul. Jadi betul semua, yeay. Tangan dulu. Nah adik-adik, jadi kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kakak mau satu orang bisa jelaskan apa semua tadi yang harus kita pelajari, yang harus kita pelajari. Ada yang bisa jawab? Tentang banjir, Ya betul. konotatif, Ya, apa konotatif. Ya betul. Dapat hadiah, aduh banyak sekali dapat hadiah Caca. Makan. Nah jadi adik-adik, supaya tidak terjadi banjir, apa langkah yang harus kita lakukan sebagai warga negara supaya tidak terjadi banjir? Membersihkan apa? Sungai. Ya betul. Tangan dulu sih temannya. Betul sekali ya. Jadi agar tidak terjadi banjir itu jangan membuang sampah sembarangan dan harus rajin membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul. Jadi oke. Mungkin sampai sini saja pembelajarannya. Semoga apa yang kakak ajarkan hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan juga bisa memberikan bisa diingat terus sampai pulang. Jangan nanti di sekolah jadi ingat baru di rumah tidak. Oke? Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.